Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita membuat sebuah web untuk perusahaan atau sebuah komunitas. Di sini kita harus membuat terlebih dahulu database-nya. Nah, di sini komunitas yang ingin saya buat itu yaitu komunitas sepeda BMX. Jadi di sini saya singkat saja Komse BMX. Baik, jadi sekarang kita langsung saja membuat database-nya. Kita ke new, lalu di sini db Komse BMX. Lalu kita create saja. Nah, di dalam sini kita membuat tabel yang pertama. Dalam sebuah komunitas pasti yang pertama itu harus ada profilnya, profil tentang komunitas atau perusahaan tersebut. Ya, di sini kita membuat profil. Oke, kita go. Nah, di dalam profil itu pasti ada atribut-atributnya. Baik, untuk atributnya di sini yang pasti ada ID profil, nama komunitas, lalu di sini alamat. Ini kita pakai int, lalu dia auto increment atau dia primary key. Kemudian dia nama komunitasnya itu tipenya itu teks, alamat tipenya juga teks. Kemudian di sini setelah alamat ada telepon. Oke, ini tipenya sama teks. Kemudian ada email tipenya teks. Setelah email ada visi tipenya juga teks. Ada misi teks. Tujuan tipenya juga teks. Dan deskripsi. Jadi deskripsi dari komunitas atau perusahaan tersebut. Baik, jadi ini adalah tabel profil, di mana di dalam tabel profil ini ada ID profil yang tipe datanya itu int dan dia auto increment. Terus ada nama komunitas, tipe datanya teks, alamat tipe datanya teks, telepon tipe datanya teks, email tipe datanya teks, visi misi tujuan dan juga deskripsi yang tipe datanya juga kita menggunakan teks. Oke, jadi sudah, ini kita save, kita go, kita save. Nah, jadi profilnya sudah. Sekarang kita buat lagi satu tabel, yaitu tabel anggota. ID anggota dia tetap auto increment. Dia primary key. Kemudian
ada nama, alamat, ini teks, nama, alamat, telepon, juga teks. Setelah itu ada email, tipe datanya teks. Oke, jenis kelamin, tipe datanya char, karena kita hanya menginput di sini satu, yaitu perempuan atau laki-laki. Oke, setelah jenis kelamin, ID jabatan, kemudian password. ID jabatan, kemudian di sini ada password. ID jabatannya itu tetap in dan passwordnya kita pakai teks. Oke, jadi sudah ini tabel anggota di mana di dalamnya itu ada ID anggota, nama, alamat, telepon, email, jenis kelamin, ID jabatan, dan juga password. Oke, setelah itu kita save. Ingat dia harus auto increment ya ID-nya. Oke, setelah tabel anggota kita buat lagi satu tabel, yaitu tabel jabatan. Tabel jabatan. Di sini ada ID jabatan, sama seperti yang tadi, dia auto increment. Kemudian ada nama jabatan, teks. Nama jabatannya itu kita pakai teks ya, jadi nama jabatannya kita pakai teks. Setelah itu kita save. Oke, jika sudah, kita buat tabel terakhir, yaitu tabel buku tamu. Nah, di dalam tabel buku tamu ini ada ID buku tamu, int, auto increment, kemudian ada tanggal. Nah, karena tanggalnya kita mau supaya dia terisi secara otomatis, jadi kita menggunakan timestamp. Oke. Setelah itu di sini ada nama. Setelah tanggal itu ada nama, teks. Setelah nama ada email, dimana tipe datanya itu teks. Dan setelah email yang terakhir itu komentar. Tipe datanya juga teks. Oke. Jadi di dalam tabel buku tamu itu ada ID buku tamu, ada tanggal, ada nama, email, dan juga komentar. Oke, sekarang kita save. Baik, sekarang kita sudah
membuat tabel anggota, buku tamu, jabatan, dan juga profil. Sekarang kita mengisi setiap tabel. Kita dari tabel anggota terlebih dahulu, lalu di sini kita insert. Di sini ID anggotanya tidak perlu diisi karena dia auto increment, jadi dia terisi secara otomatis. Nah, misalnya di sini nama yang pertama itu Opnel, alamat Pulau Indah, kemudian teleponnya, oke. Setelah telepon di sini ada email. Jenis kelaminnya di sini perempuan. ID jabatannya itu 1, passwordnya 123. Oke, kemudian yang kedua itu Adrian. Alamat Alak, kemudian nomor telepon. Oke, emailnya adrian@gmail.com. Jenis kelaminnya itu laki-laki, ID jabatannya itu 2. Kemudian passwordnya itu 1, lalu kita go. Oke. Baik, jadi sekarang anggotanya sudah terisi. Ada 2 data di sini. Ada 2 anggota. Kemudian kita isi buku tamunya. Di sini kita insert. Oke, tanggalnya tidak perlu diisi karena dia akan terisi secara otomatis. Misalnya namanya di sini Andi. Kemudian emailnya gmail.com. Komentar di sini perlu diadakan kegiatan sosial. Lalu kita go saja ya. Ini 1 saja kita isi go. Oke. Buku tamu. Oke, ada 1. Sekarang jabatan. Kita insert. Nah, di sini nama jabatan yang pertama itu ketua. Yang kedua itu bendahara. Kita go. Oke, sudah. Buku tamu sudah. Anggota. Sekarang kita akan membuat query di dalam anggota, di mana query yang akan menghubungkan dengan jabatan. Baik, jadi kita langsung ke SQL-nya. Di sini query-nya kita pakai select anggota titik ID anggota, koma,
anggota titik nama, koma, anggota titik alamat, koma, anggota titik telepon, koma, anggota titik email, koma, anggota ini anggota jenis kelaminnya kita buat agar nanti dia menampilkan itu satu. Berarti email if jika anggotanya, jika anggota titik jenis kelamin sama dengan 1, jika anggota titik jenis kelamin sama dengan 1, maka dia laki-laki atau dia perempuan. S tutup kurung S jenis kelamin. Oke. Jadi select anggota titik ID anggota, koma, anggota titik nama, anggota titik alamat, anggota titik telepon, anggota titik email, anggota jika anggota titik jenis kelamin sama dengan 1 maka dia adalah laki-laki atau perempuan. S jenis kelamin. Oke, setelah jenis kelamin, koma, ini tidak jenis kelamin, koma, jabatan titik nama jabatan from jabatan titik nama jabatan from anggota koma, jabatan from anggota, koma, jabatan where anggota titik ID jabatan, anggota jabatan where anggota jabatan di mana anggota titik ID jabatan sama dengan ID jabatan sama dengan jabatan titik ID jabatan. Oke. Di koma ya. Baik, jadi di sini itu select anggota titik ID anggota, koma, titik anggota titik nama, anggota titik nama, anggota titik alamat, telepon, anggota titik email, anggota jika anggota jenis kelamin 1 laki-laki atau perempuan, S jenis kelamin, jabatan nama jabatan from anggota, jabatan
where anggota ID jabatan sama dengan jabatan ID jabatan. Oke. Sekarang kita coba jalankan, kita go. Jadi di sini ya kita buka ini. Anggotanya double. Oke, kita go. Maka berhasil tampilannya akan seperti ini. Jabatannya, ini nama jabatan, ketua, dan juga bendahara. Oke, sekian pembuatan database-nya.